Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu bodoh yang hebat, bab 633 batas Dimas Wu. 1. Pedang Luna Leng garang dan tajam, dan pedangnya diarahkan ke kunci Dimas Wu. Dia ingin inti jiwa Dimas Wu dihancurkan seketika dan benar-benar ingin mencabut nyawa Dimas Wu. Dimas Wu terbaring di tanah, seluruh tubuhnya tersiksa oleh rasa sakit yang hebat. Kekuatan pedang Luna Leng yang mengikutinya dengan saksama membuatnya langsung mencium napas kematian. Jantungnya tiba-tiba bergetar, dan kekuatan di tubuhnya tiba-tiba melonjak. Tanpa ragu, dia langsung berguling ke samping, menghindari serangan mematikan Luna Leng. Pedang perak Luna Leng menembus tanah, menyebabkan puing-puing berceceran, debu dan percikan api di mana-mana. Bencana tersebut dihindarkan Dimas Wu dengan segera mengaktifkan teknik pemulihan secepat mungkin untuk memperbaiki lukanya. Di sisi lain, Luna Leng jatuh ke tanah tanpa henti, lalu mengejar Dimas Wu. Dia sama sekali tidak ragu, mengayunkan pedang perak di tangannya, dan terus menebas Dimas Wu. Begitu luka Dimas Wu sembuh, ia langsung melompat berdiri menghadapi ilmu pedang Luna Leng yang garang. Ia menghindar terlebih dahulu dengan cepat lalu menghadangnya. Bang bang bang. Keduanya dengan cepat bertarung bersama. Dimas Wu bertangan kosong, tapi tinjunya adalah senjata terbaiknya. Dia terus-menerus meninju dan petir serta kilat. Untuk beberapa saat, guntur meraung, dan lampu terus berkedip. Suara sengatan listrik terus mendesis, dan momentum guntur dan kilat pun semakin mengguncang bumi. Sungai magma juga kembali mendidih, bertiup ke langit dan panasnya menghanguskan manusia. Luna Leng memegang pedang perak dan menebas dunia dengan banyak tebasan. Kekuatannya tak terkalahkan dan tak tertandingi. Dunia pikiran ini diciptakan olehnya, semua yang ada di sini hanyalah seperti mangsa baginya. Sebaliknya, Dimas Wu terlihat sangat pasif. Meski kekuatan guntur dan petirnya tidak bisa dianggap remeh, gerakannya selalu tergesa-gesa di bawah serangan bertubi-tubi Luna Leng, dan keadaannya juga agak berantakan. Kekuatannya cukup kuat, tapi dia tidak bisa menyakiti Luna Leng. Dia hampir hanya ingin melindungi dirinya sendiri sekarang. Berhenti melakukan perjuangan yang tidak ada gunanya, kamu tidak bisa mengalahkanku. Luna Leng mendengus dingin, tiba-tiba auranya melejit, seluruh tubuhnya seakan dikelilingi ribuan bintang yang mempesona, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya terang benderang. Ia seperti ratu cahaya bintang, menyinari seisi dunia. Pedang perak di tangannya juga menjadi semakin menyilaukan, seperti laser, merobek langit. Teknik pedang Dewa Angin tingkat 2, menebas langit. Auranya melonjak hingga yang terkuat. Luna Leng langsung terbang tinggi setelah berteriak. Ketika suara itu keluar, Luna Leng perlahan mengangkat pedang perak di tangannya, dan udara di sekitarnya ikut bergerak. Kemudian, dia menebas, sederhana tapi tanpa ampun. Tiba-tiba, cahaya pedang menembus kehampaan, membelah bintang dan memotong bulan, seperti bambu yang patah, dan langsung mengenai Dimas Wu. Dengan kekuatan pedang, dunia dikejutkan, dan seluruh magma bumi bergetar. Dimas Wu sudah merasakan kekuatan dahsyat dari teknik pedang Dewa Angin Luna Leng. Dia hampir mati di bawah teknik pedang Dewa Angin Luna Leng sebelumnya. Sekarang, serangan tingkat kedua ini semakin ganas dan kuat. Denyut hati Dimas Wu menegang sedikit, ia tidak berani mengabaikannya, dan segera mengeluarkan kekuatan dari seluruh tubuhnya. Mengepalkan tangan kanannya, matanya berkobar-kobar, dan kembali melakukan Thunder Punch tingkat ketiga, yang tak tertandingi di dunia. Bum buom. Dengan pukulan, langit bergemuruh, dan angin yang berapi-api menyapu seluruh dunia dengan lapisan magma. Kekuatan guntur dan kilat tak berujung berkumpul bersama dan berubah menjadi petir raksasa yang bercahaya. Guntur dan kilat raksasa meluncur ke arah pedang Luna Leng yang menelan langit. Bum, bum, bum.
Kedua serangan itu bertabrakan, guntur dan sengatan listrik meledak, ruang bergetar, dan benturan berulang kali. Dunia magma yang sangat besar seakan meledak, dan kemudian pecah berkeping-keping. Serangan di Maswu sangat kuat tak tertandingi, dan pedang Lunaleng tak terkalahkan. Keduanya saling menghantam, tidak menyerah satu sama lain, dan sangat sengit sekali. Menebas langit, hancurkan. Melihat serangannya tertahan, Lunaleng menunjukkan sedikit keterkejutan di matanya. Dia kehilangan kesabaran dan tiba-tiba berteriak dan meningkatkan kekuatan serangannya. Segera, aura pedang terbelah menjadi dua lagi. Setengah dari aura pedang petir terus menghantam guntur dan kilat raksasa di Maswu, dan separuh lainnya dari aura pedang melintasi kehampaan, merobek dunia, dan menebas ke arah di Maswu dengan cepat. Sekilas, sepertinya retakan besar memanjang dengan keras dan menebas tubuh di Maswu. Dalam sekejap, kekosongan itu meledak sepenuhnya, dan energi agung itu seperti badai tsunami, menelan segalanya dan menyapu sekeliling. Dimas Wu berusaha sekuat tenaga untuk melawan separuh aura pedang Lunaleng, sedangkan separuh lainnya, ia tidak bisa menahannya sendiri, bahkan tidak bisa menghindarinya. Baang! Aura pedang misterius itu datang dengan cepat dan ganas, tiba-tiba mengenai tubuh Dimas Wu dan menembus ke dalam tubuh Dimas Wu. Kemudian aura pedang yang ganas ini meledak ke dalam tubuh Dimas Wu. Buom! Hanya mendengar suara ledakan, kekuatan agung meledak di tubuh Dimas Wu, dan Dimas Wu langsung tercabik-cabik. Seluruh daging dan darahnya berceceran, sungguh mengerikan. Dimas Wu dipotong-potong. Menantu bodoh yang hebat, bab 634 batasan Dimas Wu, 2. Lunaleng menyingkirkan pedangnya, namun matanya tajam. Ia mengamati anggota tubuh Dimas Wu yang berserakan. Sebagian dari anggota tubuh Dimas Wu jatuh ke sungai lava, dan beberapa anggota tubuhnya jatuh ke tanah. Lunaleng mengamati sekeliling dan menemukan bahwa di atas tanah hanya tersisa cabikan-cabikan tubuh Dimas Wu. Lunaleng langsung menatap sungai magma yang mendidih. Sesaat ia menatap bongkahan magma tersebut, lalu melangkah maju dan berjalan perlahan menuju sungai magma. Setelah berjalan beberapa langkah, tiba-tiba semua tunggul dan daging Dimas Wu yang ada di tanah terlempar ke sungai magma. Lunaleng segera berhenti. Dia menatap sungai lava dan bergumam, begini saja kamu bisa menggunakan teknik pemulihan untuk hidup kembali. Ini adalah magma yang ada di pikiran Lunaleng, namun kekuatannya tidak berbeda dengan magma yang sebenarnya. Sebelumnya Dimas Wu jatuh ke sungai magma, namun ia bisa bangkit kembali. Dan sekarang Dimas Wu yang sudah hancur tercabik-cabik masih bisa menggunakan teknik pemulihan. Di dalam sungai magma, Dimas Wu menggunakan teknik pemulihan untuk menyatukan tubuhnya dengan cepat. Kalau orang biasa, pasti sudah akan habis di kondisi begini. Ini adalah kedua kalinya Dimas Wu hidup kembali dari sungai magma. Untuk pertama kalinya, dia menyerap sejumlah kekuatan magma. Kali ini, dia merasa lebih jelas bahwa ada kekuatan panas yang sangat istimewa yang berkobar-kobar di tubuhnya. Dimas Wu tidak memiliki batasan, karena tubuhnya istimewa dan latihannya juga istimewa. Bagian dalam tubuhnya seperti gudang tenaga yang sangat besar. Level ini tidak tertandingi oleh orang lainnya. Bahkan bisa dikatakan, kapasitas penyimpanan energi Dimas Wu tidak terbatas. Dan sekarang, Dimas Wu merasakan kekuatan baru mengalir ke dalam gudang kekuatan ini di dalam tubuhnya. Kekuatan ini, sangat panas, sangat kuat, bertabrakan dengan keras di tubuh Dimas Wu. Seperti semburan gunung yang meledakkan tepian, mencoba menelan seluruh gunung. Saat kekuatan panas ini disuntikkan semakin keras, kulit dan daging Dimas Wu menggeliat dan pecah-pecah. Darah mengalir di bawah kulitnya, dan kekuatan magma melonjak di tubuhnya. Saat kulitnya pecah-pecah, darah yang menyerupai magma semuanya merembes dari celah-celah kulit, sehingga Dimas Wu pun berlumuran darah dan ada retakan merah yang mengerikan.
Dimas Wu hanya bisa menggunakan teknik pemulihan untuk memulihkan luka-lukanya berulang kali. Luka yang terbelah sembuh, dan setelah sembuh, mereka terbelah lagi. Dimas Wu terus memperbaiki luka tersebut, tanpa henti. Rasa sakit yang luar biasa dan panas yang ekstrim membuat Dimas Wu mati rasa. Dia menggunakan teknik pemulihan berulang kali, dan tubuhnya yang retak telah pulih. Tetapi hatinya selalu tenang, dan pikirannya juga sangat jernih. Dia merasakan kekuatan panas yang terus mengalir ke dalam tubuhnya, memahami jalannya yang mengalir, memahami hukumnya, dan mengeksplorasi makna sebenarnya. Waktu mengalir perlahan, dan kekuatan panas mengalir melalui tubuh Dimas Wu, bertabrakan dengan liar dengan kekuatan lain, dan akhirnya meleleh. Saat itu menghilang, pemahaman Dimas Wu tentang kekuatan panas ini menjadi semakin dalam. Kekuatan panas ini, seolah-olah memiliki kesadarannya sendiri, seolah sedang berbisik di telinga Dimas Wu, mencoba membongkar semua rahasianya. Dimas Wu mendengarkan suara itu dan merasakan semuanya di dalam benaknya. Ia seakan melihat bunga-bunga bermekaran, pasang surut, silih berganti. Lambat laun, pemikiran Dimas Wu menjadi semakin jernih, dan hatinya semakin teliti. Setelah sekian lama, dia tiba-tiba merasa heran, dan seluruh orang tiba-tiba merasakan keterbukaan. Miliaran pori-pori di tubuhnya terbuka, dan seluruh volume tubuhnya menjadi sangat besar, seolah-olah itu telah menjadi lubang tanpa dasar. Boom! Tiba-tiba, seluruh dunia magma merah yang menyala-nyala tiba-tiba berguncang hebat, dan sungai magma sepertinya telah menerima semacam perintah, menderu dan bergulir. Luna Leng, yang sedang berdiri di tepi sungai magma, melihat perubahan besar di dunia pikirannya, matanya tiba-tiba melebar, dan dia tidak bisa mempercayainya. Setelah beberapa saat, sungai lava menghilang, dan seluruh dunia magma yang panas berubah menjadi padang rumput hijau yang tak berujung. Dimas Wu, dengan pikirannya sendiri, mengubah dunia ilusi yang diciptakan oleh indera Luna Leng. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Luna Leng berkata ngeri, memandangi dunia hijau di hadapannya, matanya penuh kepanikan dan keterkejutan. Dimas Wu berdiri dengan santai di rerumputan, memandang Luna Leng dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan ringan, "Sekarang, inilah dunia ilusi dari pikiranku." Dia melihat pemandangan yang tak terhitung jumlahnya dalam pikirannya, bunga-bunga bermekaran dan berjatuhan, pasang surut air laut, awan, dan alam semesta yang luas. Sekarang, dia juga dapat dengan sewenang-wenang meletakkan dunia pikirannya dan mengendalikan segala sesuatu di dunia pikirannya. Apalagi dunia pikirannya jauh lebih kuat daripada Luna Leng, sehingga ia bisa dengan mudah mengubah dunia ilusi yang telah dibuat Luna Leng. Luna Leng menatap Dimas Wu, dan berkata dengan takjub, "Bagaimana mungkin? Dengan tingkatmu yang sekarang, bagaimana kamu bisa menyadari hal ini dalam waktu sesingkat itu?" Saat ini, Dimas Wu tampak seperti monster di mata Luna Leng. Dimas Wu menghela napas sedikit, dan berkata dengan santai, "Baiklah, cukup sampai di sini saja." Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.